Spoiler alert, video ini mengandung alur cerita dalam novel tersebut. Bagi Anda yang belum membaca atau ada niatan membaca novel ini tanpa spoiler, silahkan skip video ini. Saat hukum dan kekuasaan dipegang oleh serigala-serigala buas berbulu domba, saat seluruh negeri dikangkangi orang-orang jualan sok sederhana tetapi sejatinya serakah, apakah kalian akan tutup mata? Apakah kalian akan tutup mulut dan tidak peduli dengan apa yang terjadi? Atau kalian akan mengepalkan tangan ke udara? Lawan! Dari sinopsis barusan sudah tercium jelas bahwa novel ini akan menjadi kritik yang keras kepada para penguasa yang serakah. Dan benar saja, cerita di dalamnya akan mengangkat isu-isu tentang para pemegang kekuasaan yang menghalalkan segala cara agar mereka dapat menggandakan uang mereka secara masif. Dan tentu saja membuat mereka semakin berkuasa. Secara garis besar, novel ini menceritakan tentang sekelompok aktivis lingkungan yang berhadapan dengan perusahaan tambang di dalam sebuah persidangan. Mereka berusaha untuk menggugat perusahaan tambang tersebut agar pemerintah tidak menyetujui pembukaan area tambang baru pada suatu daerah di negara tersebut. Pada awal cerita, kita akan disajikan dengan suasana persidangan tertutup, sidang dengar pendapat. Pihak penggugat yang saat ini adalah aktivis lingkungan berhak mendatangkan saksi-saksi yang akan memberikan kesaksian dan menceritakan pengalaman mereka yang mendapat dampak buruk dari pembukaan area tambang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut di masa lalu. Sidang hari pertama pun dimulai. Pihak penggugat mendatangkan saksi seorang laki-laki paruh baya yang bernama Ahmad yang terpaksa membuka lagi luka lama masa trauma yang ia dapatkan semasa kanak-kanak saat masih berusia sekitar 8-10 tahun. Ahmad bersama teman-teman sebayanya menjadi saksi mata akan meninggalnya korban yang tak lain adalah teman mereka. Namanya adalah Badrun. Badrun meninggal karena tenggelam di kolam bekas tambang yang terbengkalai dan dibiarkan begitu saja oleh pihak penambang. Kematian Badrun ternyata tidak cukup membuat Ahmad trauma. Ada kejadian yang membuatnya lebih trauma untuk menceritakan kejadian meninggalnya Badrun. Setelah kejadian kematian Badrun, pihak tambang mendatangi desa tempat Badrun, Ahmad, dan kawan-kawan tinggal. Ayah Ahmad yang kebetulan adalah seorang kepala desa menemui orang perwakilan pihak tambang yang ditemani oleh polisi dan juga tentara. Dari kesaksian Ahmad, pihak tambang menawarkan sejumlah uang untuk keluarga Badrun dan keperluan desa dengan syarat tidak membawa kasus ini ke persidangan. Polisi muda yang menemani perwakilan pihak tambang tersebut tampak terkejut dan memberitahu kepada orang perwakilan tambang kalau ini adalah tindakan ilegal. Mendengar hal ini, tentara yang menemani mereka langsung membentak dua polisi muda tersebut dan membawa mereka keluar dari ruang pertemuan desa. Karena kepala desa tidak ingin urusan ini menjadi rumit, dan karena uang tentunya, akhirnya kepala desa menerima uang tersebut dan berjanji tidak akan membocorkan kasus ini kepada media. Disinilah masalah mulai timbul. Berbulan-bulan kemudian, pihak media datang ke desa mereka, berusaha mencari narasumber yang mau menceritakan kejadian kematian Badrun. Akan tetapi, warga desa memilih bungkam. Selain karena mereka sibuk mengurus ladang, mereka juga telah diperingatkan kepala desa agar tidak membocorkan kasus itu kepada orang asing. Hingga mereka mulai menanyai anak-anak yang salah satunya adalah Ahmad. Mereka pun membujuk Ahmad untuk bercerita. Jika berita ini berhasil dipublikasikan, bisa jadi pihak tambang akan menguruk lubang-lubang bekas tambang tersebut, sehingga tidak akan ada lagi korban-korban selanjutnya. Ahmad pun tertarik dan menceritakan semua kejadiannya kepada wartawan tersebut. Seminggu kemudian, malam hari, hujan lebat. Mobil-mobil yang menerobos derasnya hujan berhenti di depan rumah kepala desa. Aparat negara berseragam militer turun dari mobil tanpa perlindungan payung, membiarkan pakaiannya basah terkena air hujan. Berjalan masuk ke dalam rumah tanpa melepas sepatu. "Di mana dia?" Tentara itu berteriak mencari seseorang di dalam rumah. Kepala desa keluar dari kamar dan berhadapan dengannya. Tentara itu langsung mencengkeram leher kepala desa sambil berteriak, "Sudah kubilang, jangan dibuat rumit." Kepala desa menatap bingung. Tentara itu mengacungkan sejumlah kertas berisi berita yang hendak dimuat. Bertanya, apakah uang yang diberikan petugas tambang kemarin masih kurang? Berapa uang yang diberikan wartawan itu sehingga kau berani membocorkannya? Mengakulah sekarang atau akan kubuat rumit desa ini. Tentara itu mengancam kepala desa. Saat kepala desa nyaris kehabisan nafas karena panik, Ahmad kecil muncul dari balik pintu. Dengan kaki gemetar, menangis, dia mengaku terbata. "Saya, Pak, saya yang cerita."
Tentara tersebut pindah menatap Ahmad sambil berbisik, "Sekali lagi kau bertindak sok pahlawan, maka gantian tubuhmu yang akan terbujur kaku di dasar kolam bekas tambang." Sederhana kalimatnya, tetapi cukup untuk membuat Ahmad kecil terkencing di celana. Setelah kejadian tersebut, tentara itu akhirnya keluar dari rumah, pergi meninggalkan kepala desa. Nah, kejadian inilah yang membuat Ahmad menjadi trauma untuk menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Sehingga di hari persidangan, hari ini, Ahmad mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk bercerita dan menjadi saksi dari persidangan ini. Saksi dari pihak penggugat, yaitu Ahmad, telah selesai memberikan kesaksiannya. Sekarang, hakim ingin mendengar kesaksian dari pihak tergugat. Pengacara pihak tergugat, yang ini adalah perusahaan tambang, mempersilahkan saksinya untuk masuk ke ruang sidang. Saat saksi tersebut duduk di kursi kesaksian, alangkah terkejutnya Ahmad melihat orang yang dipilih oleh mereka untuk menjadi saksi. Ahmad sangat mengenalinya. Dia adalah Mukti, teman masa kecil Ahmad dan Badrun, yang sekaligus saat itu menjadi saksi mata dari kematian Badrun. Ahmad senang bisa bertemu dengan Mukti setelah sekian lama tidak jumpa dengannya. Berjabat tangan singkat, lalu kembali ke kursi masing-masing. Setelah disumpah, Mukti mulai memberikan kesaksiannya. Mukti bersaksi bahwa yang membuat Badrun tenggelam adalah Ahmad. Ahmad sangat terkejut, sekaligus marah mendengar kesaksian temannya barusan. Berusaha meyakinkan hakim kalau hal tersebut adalah fitnah. Tapi apa daya, tidak ada bukti yang kuat yang bisa diberikan kedua belah pihak. Keduanya telah bersumpah untuk mengatakan sebenar-benarnya kejadian. Kerusuhan kecil terjadi. Ahmad berdiri dari kursi berusaha menggapai Mukti, bilang kalau dia berbohong dan segera mengatakan kebenarannya. Tapi Mukti tetap bergeming diam dan menunduk. Dugaan para aktivis bahwa Mukti sudah dibayar mahal oleh perusahaan tambang untuk memberikan kesaksian palsu, kesaksian yang berguna untuk melemahkan kesaksian dari pihak penggugat. Dengan berakhirnya kesaksian Mukti, maka sidang hari pertama sudah selesai. Sebenarnya, apa yang membuat perusahaan tambang ini harus melalui sidang terlebih dahulu untuk membuka tambang baru? Bukankah mudah saja bagi mereka membuat perizinan dan langsung membuka lahan? Hal ini ada kaitannya dengan pemilihan presiden baru pada saat itu. Pada masa kampanye, calon presiden nomor 1 dan nomor 2 banyak ditanyai oleh mahasiswa dan aktivis lingkungan tentang pembukaan area tambang yang sepertinya akan berdampak buruk bagi lingkungan. Calon presiden nomor 1 sangat menolak dan tidak menerima keputusan ini karena menurutnya ekonomi negara bisa ditopang oleh sektor lain. Dan tentu saja karena dampaknya bagi lingkungan. Calon presiden nomor 2 sedikit berbelit ketika menjawab pertanyaan ini. Karena semua orang tahu kalau perusahaan tambang tersebut merupakan penyumbang dana terbesar kampanye dari capres nomor 2. Namun pada akhirnya capres nomor 2 membuat keputusan dan berjanji akan membentuk komite yang akan menyelidiki melalui serangkaian sidang dan memberi keputusan apakah perusahaan tambang ini layak untuk membuka penambangan baru. Singkat cerita, presiden dengan nomor urut 2 kali ini terpilih. Dia menepati janji. Setelah perdebatan panjang dengan para aktivis lingkungan, 7 dari 100 calon anggota komite terpilih. Dan persidangan segera dilaksanakan.